Aktivitas luar ruangan kembali diizinkan, akan tetapi tetap dibatasi. Jangan sampai kita mengurangi kewaspadaan terhadap virus corona yang obatnya belum ditemukan. Terlebih bagi Anda yang memiliki penyakit penyerta yang mudah terinfeksi virus ini. Nah, di segmen kali ini, Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah, akan memberikan tipsnya untuk Anda. Pemirsa Hidup Sehat Plus TV One, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan bahas bagaimana kita masuki kehidupan normal yang baru. Adaptasi dengan kebiasaan hidup sehat yang harus kita lakukan selama kita memasuki masa normal yang baru. Ini dia. Virus corona yang muncul di kota Wuhan, China, menyebar ke berbagai dunia dan banyak menewaskan korban jiwa. Imunitas tubuh yang rendah membuat tubuh mudah terpapar virus ini. Lalu bagaimana dengan penderita jantung ya? Apakah penderita jantung rentan terpapar virus corona? Bagi penderita penyakit jantung, tenang saja, Anda tidak semudah itu untuk terpapar virus corona. Tapi tetap harus hati-hati, karena apa? Orang dengan dasar penyakit jantung berisiko untuk menderita penyakit yang lebih berat nantinya. Karena kapasitas penyakit jantung ini tentu saja akan mempengaruhi kapasitas fungsionalnya. Artinya bahwa ketika dipengaruhi oleh adanya virus COVID-19 yang menginfeksi paru-paru, maka jantung akan bekerja lebih keras. Dan tentunya ini membuat seorang lebih berisiko untuk masuk ke dalam ruang perawatan ICU atau intensive care. Jadi karena itu, hati-hati dan tetap waspada. Jaga diri Anda supaya jangan sampai tertular oleh COVID-19. Mengonsumsi obat untuk menjaga fungsi jantung dan juga melakukan pengecekan tentu harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kesehatannya tidak menurun. Namun di masa pandemi ini, apakah aman jika penderita jantung melakukan kontrol ke rumah sakit? Tentu saja untuk kontrol kesehatan tetap perlu dilakukan, karena itulah fungsinya kita mengevaluasi bagaimana kerja jantung Anda dan apa obat-obatan yang harus Anda minum supaya mempertahankan fungsi jantung tetap berfungsi dengan baik. Karena itu, ketika masa pandemi, tetap kita sudah pernah mengalami masa supaya kita tetap di rumah saja, tapi kita juga saat ini ketika memasuki masa normal yang baru, maka saatnya kita, jika memang dibutuhkan, kita harus tetap ke rumah sakit. Namun, apabila kita merasa baik-baik saja, maka obat-obat boleh saja dilanjutkan di rumah. Tentunya dengan hati-hati, tentunya sesuai dengan instruksi dokter, dan tentu saja dengan mengatur makanan dan juga olahraga yang rutin teratur sesuai dengan kondisi jantung kita masing-masing. Memiliki penyakit jantung bukan berarti tidak boleh berolahraga sama sekali. Justru olahraga sangat dianjurkan agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Nah, olahraga apa ya yang dapat dilakukan penderita jantung di tengah pandemi virus corona ini? Bagi penderita penyakit jantung, maka tetap perlu olahraga. Bagi orang sehat pun tetap perlu olahraga. Khususnya bagi para penderita penyakit jantung, tenang saja, karena tidak semua orang dengan penyakit jantung tidak bisa olahraga sama sekali. Bahkan ketika kita dibilang punya penyakit jantung sekalipun, kita memang tetap harus olahraga. Artinya melatih fisik kita supaya tetap ada aktivitas. Aktivitas yang cukup tentu saja penting juga didahului oleh evaluasi. Karena itulah tadi pentingnya kenapa kita mengontrol diri kita kalau kita memang sudah masuk masa transisi atau kita sudah masuk masa PSBB dilonggarkan. Maka ketika kita sudah lama nggak kontrol, boleh kita kontrol untuk tahu sampai di mana sih kemampuan fisik, sampai di mana sih kemampuan jantung kita, evaluasi dosis obat dan lain-lain. Karena itu ketika kita berolahraga, kalau memang sudah dibolehkan, maka kita akan olahraga sesuai dengan kapasitas fungsi dari jantung kita sendiri. Nah, secara umum, kalau kita jalan kaki saja, maka itu sangat boleh. Dan itu adalah sudah olahraga sebenarnya. Bagaimana cara kita tahu? Kalau kita sedang olahraga dan kita tahu bahwa kapasitas maksimal kita sudah mengalami sesak atau keluhan, maka kita tahu bahwa itulah kapasitas maksimal kita untuk saat ini. Nah, setelah itu kita akan lapor ke dokter kita yang menangani. Bagaimana sih kita harus olahraga? Ada ukurannya, ada tesnya yang harus kita lakukan. Namun, ingat bahwa di samping olahraga, tadi tetap kita menjaga dengan dosis obat yang tetap teratur dan juga bagaimana penyesuaian dosis. Itulah gunanya kita kontrol ketika masa ini kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai terjadi emergensi atau gawat darurat penyakit jantung yang kita nggak tahu. Nah, bagaimana? Sudah jelas sekali ya penjelasan dari Dr. Vito. Jangan panik dan tetap lakukan protokol kesehatan dalam melakukan semua kegiatan. Tapi sebelum itu, simak dulu yuk tips dari Dr. Vito berikut ini. Tips untuk menjaga kesehatan jantung di era pandemi dan sekarang memasuki normal yang baru. Kita penting untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung kita sekarang atau saat ini. Jadi bagaimana kita pernah melakukan check up atau pemeriksaan screening, pemeriksaan jantung. Dan kita harus tahu bagaimana sih kadar kolesterol kita, tekanan darah kita, gula darah kita, lingkar perut kita. Karena itulah yang menyebabkan seseorang berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Yang kedua,
kita harus tahu bagaimana kita pernah nggak berobat jantung sebelumnya. Obat-obat kita apa saja, apakah dosisnya perlu diganti, obatnya perlu diganti. Intinya menjadi pasien harus cerdas, karena kita mau untuk menjaga kesehatan jantung dan juga mencegah supaya jangan sampai terjadi gawat darurat atau kejadian yang membuat kita harus masuk ke dalam emergensi atau ruang gawat darurat. Karena itu, cegah lebih baik daripada kita harus mengobati. Yang ketiga, mengatur pola makan. Pola makan yang sehat, pola makan yang benar, kita harus tahu bagaimana kita mengkonsumsi banyak sayuran, dan juga kita bagaimana harus tahu membatasi jumlah makanan yang terlalu besar porsinya. Kita bagaimana menanak nasi, kita harus tahu bagaimana memilih jenis makanan yang benar. Karena itu penting buat kita untuk mengetahui informasi yang benar mengenai hal tersebut. Yang keempat, olahraga rutin secara teratur. Olahraga yang bukan cuma sekali-sekali, tapi olahraga yang dilangsungkan setiap hari. Kita harus olahraga sebenarnya. Setengah jam sehari cukup, dan kita bisa menjaga kesehatan jantung kita dengan cara membuat jantung tetap aktif bekerja. Tentunya dengan kondisi jantung masing-masing kita harus ada penyesuaian. Sehingga hati-hati apabila kita tahu bagaimana kita punya kondisi jantung yang membuat kita masuk rumah sakit atau kondisi jantung yang membuat kita pernah mengalami pengobatan, maka kita perlu untuk mengecek kembali bagaimana sih kondisi jantung kita dan apa olahraga yang pas untuk kita semua. Yang terakhir, kita harus tahu bagaimana menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Tentu dengan memilih info-info yang tepat, memilih informasi yang mengenai kesehatan, tips-tips tersebut harus dari pakar yang memang kompeten di bidangnya.